Humas SMK Dinas Pendidikan Provinsi Kepri, Dr. Randes Noprijal MSI mengatakan, program Link and Match yang selama ini dikembangkan antara SMK dengan dunia usaha dan dunia industri atau DUDI perlu lebih dikonkretkan lagi, tidak sebatas untuk perakin siswa saja. Melainkan, kata dia, lebih menyeluruh, mulai penyelarasan kurikulum disusun bersama dunia usaha dan industri, mendatangkan guru tamu dari dunia usaha dan industri, serta pelatihan guru di industri dan komitmen serapan lulusan oleh dunia usaha dan industri. Dikatakan Noprijal, apabila Link and Match dilakukan dengan komprehensif, maka keuntungan akan didapat kedua belah pihak nantinya. Dicontohkan dia, bagi dunia usaha dan industri nantinya akan mendapatkan SDM yang lebih baik, berkompeten, dan lebih siap kerja sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan menghadirkan inovasi baru. Terkait penilaian beberapa pihak terhadap lulusan SMK masih banyak yang menganggur, ditegaskan Noprijal, hal itu lebih disebabkan kesempatan lapangan kerja diberikan pihak dunia usaha dan industri masih terbatas. Padahal, dari skill yang dimiliki lulusan SMK ini, kata dia, cukup mumpuni dan dapat bersaing dengan tenaga kerja lainnya. Ini yang saya lihat yang perlu kita kita harapkan ke depan untuk kita adalah sekarang itu seakan-akan Link and Match ini adalah kepentingan sekolah. Kepentingan sekolah. Seakan-akan itu sesungguhnya bukan kepentingan sekolah saja, kepentingan bersama, baik dari sekolah maupun apalagi dari dunia usaha dan industri. Karena membantu mereka, karena menciptakan tenaga kerja yang betul-betul yang relevan dengan apa yang mereka butuhkan nanti. Jadi ini yang harus kita sampaikan, bahwa kegiatan Link and Match ini bukan hanya kepentingan dari sekolah, tapi juga merupakan kepentingan dari dunia usaha dan dunia industri. Penyelarasan kurikulum itu berapa persen Pak yang dimuat di dalam kurikulum muatan untuk industri ataupun DUDI sendiri? 60% harus ini akomodir ya, biar sesuai dengan tuntutan industri itu. Nah Pak, di Batam sendiri kan sangat pincang sekali nih antara SMA dengan SMK. Betul. Misalnya 29 berbanding SMK hanya 9 ya. Iya betul. Itu ada nggak ke depannya untuk jadi 60-40 gitu? Sekarang kan di yang negeri ya, kalau kita negeri kan lihat SMK, yang negeri itu hanya 9 ya, yang baru SMK. Tapi kita kan juga tidak bisa menyampingkan SMK swasta. Karena kita lihat beberapa anak didik kita juga banyak menuntut ilmu di sekolah SMK swasta. Ya, karena kita tahu lah perannya swasta ini juga sangat membantu pemerintah dalam menyediakan pendidikan wadahnya. Jadi jika ada lagi kita rencana membuka sekolah negeri, SMK negeri, itu kita mengharapkan jurusan atau paket keahlian itu betul-betul yang relevan gitu. Bukan hanya yang tidak ada, tidak double ya Pak. Tidak yang sangat. Artinya rencana jurusan maritim kan kita belum ada. Ini kan kepulauan nih. Itu ada kebijakan, mudah-mudahan lah ke depan dengan programnya pimpinan kita yang baru ini, Gubernur ya, akan kita harapkan membuka sekolah lagi. Bukan mesti harus di Batam ya, jadi ada lah di Provinsi Kepri ini. Jadi idealnya kalau suatu daerah itu antara SMK dengan SMA itu SMK 60, SMA 40 gitu ya. Ya kita kan lain Pak, tujuannya kan berbeda. Sebetulnya tujuan itu adalah kalau SMA itu kita kan menyiapkan anak-anak didik kita setelah tamat SMA itu melanjutkan ke
ke perguruan tinggi, ke pendidikan jenjang ke pendidikan yang lebih tinggi. Kalau SMK setelah tamat mereka menyiapkan tenaga kerja untuk bekerja di industri. Nanti setelah bekerja baru mereka bisa meningkatkan pendidikannya. Makanya kita kenal dengan ya bekerja sambil kuliah. Nah, itu banyak oleh anak-anak kita alumni SMK. Pak, untuk menghilangkan stigma bahwa katanya walaupun kita udah mau melakukan perubahan SMK, tapi lulusan banyak yang nganggur katanya. Hasil survei ya mengatakan seperti itu. Nah, ini agak apa dengan pemikiran saya gitu ya. Sekarang setelah anak-anak kita tamat SMK itu kan dia mereka bekerja, ya. Kadang dikatakan bahwa mereka belum siap bekerja, tetapi kenyataannya bukan belum siap bekerjanya, yaitu peluang tempat atau industri untuk merekrut mereka itu yang menyalurkannya belum cukup gitu kan. Nah, itulah kita mengharapkan ya dengan kondisi kita sekarang banyak investor datang ke Batam, banyak mendirikan perusahaan, sehingga akan timbul nanti kebutuhan tenaga kerja yang maksimal. Saat itulah nanti artinya tenaga apa lulusan ini harus bisa bersaing dengan tenaga kerja yang lain ya Pak. Yang lain. Nah, upaya-upaya seperti itu kenapa tidak segera diterapkan di sekolah, kan udah tahu kelemahannya seperti itu gitu Pak. Ya, itulah yang kita coba sekarang. Kita sudah mulai ya, karena industri untuk anak-anak itu bekerja di industri ya, kita sudah mulai dengan sekolah memagangkan atau memprakrinkan anak-anaknya ke industri. Ada beberapa sekolah ya negeri yang sudah tamat anaknya itu ditawarkan untuk bekerja langsung di perusahaan itu. Tetapi ada juga di anak-anak kita karena aturan yang tidak keras bahwa tamat SMK harus bekerja, banyak juga kan tamat SMK yang melanjutkan ke perguruan tinggi kan. Nah, jadi mereka bisa bekerja di tempat mereka yang sudah berkredit itu, tapi karena ada peluang untuk kemampuan ekonomi orang tua atau bagai tujuan lainnya, maka mereka melanjutkan juga ke perguruan tinggi. Artinya revitalisasi itu udah pas Pak ya. Kita menyelaraskan kurikulum gitu kan, membentuk kelas industri. Itu memang langkah-langkah itu langkah-langkah itu tadi untuk supaya anak-anak kita siap istilahnya sebelum mereka tamat industri itu sudah tahu bahwa anak-anak ini sudah bisa bekerja di tempat mereka dengan adanya pengalaman yang telah mereka berikan. Oke, terima kasih Pak Noh. Mudah-mudahan informasi bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.